Oke guys, selamat pagi, siang, sore, balik lagi di AF Motovlog. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau membahas mengenai mesin dan spek Honda ADV 150 yang sudah dimodifikasi. Dari yang sebelumnya kita menggunakan seher ukuran 63 dari BRT, nah, kita mau membahas alasan mengapa dirubah dari 63 menjadi downgrade. Sebelum melanjutkan video ini, support kami dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Ya, sebelumnya di ADV ini sudah menggunakan seher paketan touring dari BRT yang ukurannya 63 dan full spec. Nah, karena ada beberapa alasan saya menurunkan dari spek 63 ke spek standar. Untuk seher standarnya si Honda ADV ini itu 57. Nah, sekarang saya menggunakan seher ukuran 58,5. Nah, alasan pertama karena sering terjadinya overhead. Jadi si liner untuk blok seher ini terlalu tipis, jadi kalau kita gunakan sehari-hari atau untuk touring itu sering mengalami overhead, jadi temperatur F-nya itu menyala. Kebayangkan kalau misalkan temperatur nyala di saat kita reading jauh, nah itu pasti kita nggak nyaman. Caranya kita harus menyiasati membawa radiator cadangan, air radiator cadangan supaya tidak terjadi overhead berulang kali. Yang kedua, itu setelah temperatur overhead itu kedua jebol. Jadi kita di Honda ADV ini pernah beberapa kali jebol, terus di retur kembali ke BRT dan dapat garansi, lalu dipasang, lalu jebol lagi. Nah, nggak kebayangkan kalau misalkan kita lagi touring jauh sendiri, nah jebol pasti keluar biaya tambahan dan pasti repot banget di jalan. Nah, makanya kita harus sering ngecek oli biar nggak berasap, karena motor bakalan mengalami suhu panas dan oli berkurang. Alasan yang keempat, karena dari seringnya overheat dan ngebul lalu motor jebol, setelah beberapa bulan jadi lifetime-nya tuh kurang awet ya, jadi sering terjadi trouble di situ, kurang awet, dan kita menggunakan motor itu pun tidak nyaman. Jadi saya meniatkan untuk merubah dari spek 63 ke 58,5 dengan block head ori bawaan dari Honda ADV, dan linernya itu pun itu lebih besar. Jadi dari 57 ke 58,5 naik oversize jadi 150. Gitu guys. Lanjut, jadi spek apa aja sih yang masih terpasang di Honda ADV saya ini? Selain dari seher yang sudah kita rubah menjadi 58,5, aplikasi lain, aksesoris lain masih terpasang, seperti satu Juken 5 masih kita pasang, CDI Juken 5 masih kita pasang. Terus Noken As T1 dari Honda dari BRT. Lanjut, yang ketiga itu ada injektor 180. Lalu nomor 4 ada ya seher tadi 58,5 yang dibikin dome jadi lebih jenong. Terus kita juga melakukan porting polish di bagian blok headnya ya. Terus kita juga menggunakan TB atau throttle body dari BRT yang ukuran 32, lalu menambah velocity-nya. Terus kita upgrade juga radiator QTT 350 mili untuk penyimpanan radiator lebih besar. Dan di water pumpnya kita juga sudah lepas sensornya biar terus mengalir walaupun temperatur masih dingin, dia tetap mengalir karena water pumpnya udah kita copot sensornya. Nah, ini namanya apa nih bang? Lagi ngedial. Dial. Untuk nyeting apa untuk menghitung apa nih? Konfigurasi, spek.
buka tutup durasi noken as atau klep ya, dial. Nah ini alatnya nih, jadi semuanya dihitung secara presisi biar hasilnya maksimal. Data dalam durasi ini menunjukkan waktu kapan noken as mulai membuka sampai menutup klep. Durasi pengukurannya ditentukan dalam satuan derajat. Mengukur durasi pakai derajat, misal klep in atau masuk 10 derajat sebelum TMA titik mati atas dan tertutup 40 derajat setelah TMB titik mati bawah, dan untuk mendapatkan durasi harus ditambah 180 derajat. Jadi untuk hasil durasi noken as yang menekan klep in atau masuk, yaitu 10 derajat ditambah 180 derajat ditambah lagi 40 derajat. Hasil durasinya adalah 220 derajat. Secara teori, untuk mengukur durasi noken as dimulai dari saat klep terangkat dan diakhiri saat klep tertutup dengan sempurna pakai alat ukur khusus. Untuk mengukur durasi noken as atau crankshaft harus pakai alat namanya dial gauge. Di situ tertulis derajat-derajatnya. Satu puli depan derajat 13,5 dengan bahan standar atau original. Kedua, rorel 12 gram rata. Ketiga, V-belt standar. Keempat, kampas Yutaka atau kampas yang sudah di-upgrade Pantek. Kelima itu persentri 1500 rpm dari Honda Beat Carbu. Yang keenam itu per torsi 1735 rpm punya Beat Carbu juga. Dan yang ketujuh yaitu mangkok standar Honda ADV 150. Halo guys, balik lagi di Ahmad Vlog. Ya, pada kesempatan video ini kita mau ngobrol-ngobrol langsung nih sama mekanik kita. Nah, kalau pakai masker ini kayaknya suaranya kurang kedengeran ya. Kita buka, tapi kita juga jaga jarak sama mekanik kita. Ya, langsung kita ngobrol-ngobrol aja. Nih, kemarin kan kita udah buat review untuk Honda ADV. Ada beberapa part yang sudah kita modifikasi dari yang part sebelumnya ke part yang baru ini di bengkel The Best Solusi ini. Nah, kita langsung tanya aja sama abang kita satu ini. Halo bang. Siang bang. Nah, sambil ngerokok ya. Sambil ngerokok, santai sambil ngerokok. Nah, di sini ada Bang siapa? Mau apa bang? Gue Ipang. Dengan Bang Ipang dari bengkel JRT Workshop. JRT itu Jambore Restuning. Jambore Restuning. Ya, kalau nama Jamborenya itu kita ambil dari nama jalan. Di sini kan jalannya Jalan Jambore. Yap. Kayak gitu. Jadi dari kelas Matic ya 125 sampai yang 150, PCX, terus ADV, ada NMAX juga, ada XMAX juga. Ya, berarti Forza 2,5 juga bisa kita bawa kemari bang ya? Bisa. Kayak upgrade mesin, kayak bore up, buat main balap kita sanggupin. Karena emang konsepnya dari dulu kayak gitu. Nah ngomong-ngomong, kemarin kan saya udah modifikasi nih bagian mesinnya di ADV dan juga bagian kirinya di ADV saya nih. Nah, apa aja sih yang kemarin dirubah nih bang di motor saya nih? Kalau kemarin itu kan konsepnya kan harian touring. Harian touring, betul. Nah, jadi nggak terlalu ekstrim juga, paling di apa sih namanya? Ya bore up 58,5 dengan seher 58,5 ya bang. Biasanya porting polish, custom noken as, ganti per klep, sama upgrade CVT full. Karena ini konsepnya buat harian touring. Nggak terlalu ekstrim kok. Yang penting endurance sama durability-nya dapat. Nah itu dia, endurance dan durability. Itu yang penting. Oke. Yang nonton video ini nih kan pasti nanya nih, kira-kira berapa sih biaya untuk custom nih biar motor ADV-nya atau PCX-nya tuh jadi enak banget? Tergantung
dari si drivernya mau konsepnya kayak gimana. Iya. Iya kan ada gua mah doyan touring Iya. atau buat Harian touring gitu ya, misalkan harian touring deh yang biasa umum pakai. kita saranin ya full spec aja, Full spec. upgrade tipe Upgrade borap itu tipe. jangan terlalu ekstrim. Jangan terlalu ekstrim ya. Iya, karena kan ya kita nyari nyamannya juga, nyari durability juga. Iya. Percuma kalau speknya gede tapi nggak awet, ya bikin kesel sendiri. Iya, betul. Tuh, jadi saran ya nggak usah terlalu gede-gede lah, ekstrim-ekstrim. Yang penting nyaman dipakai, endurance sama durability-nya itu yang penting. Yang penting. Ya, Nah, itu. untuk harganya kira-kira berapa Bang? Untuk yang Kalau- paket full nih kalau dari paket mesin full- sampai kirian. Paket full itu kisaran 3 juta lah udah full spek. Dari 2 sampai 3 jutaan lah Iya, kurang lebih ya. kisaran. Itu dari mesin seher, korting dan juga CVT, puli dan lain-lain gitu ya, full ya. Kalau buat paket porting biasanya porting polis, Iya. porting standar porting kita Iya. ditambahin sama custom noken as. Karena kalau Custom buat noken as. kalau buat porting doang, Iya. power motor sih perubahannya nggak signifikan, paling berapa Iya. persen. Cuma Oh. kalau diimbangin sama dirubah noken asnya tuh di custom, Iya. ada lah perubahannya ada. Ada perubahannya ya. Kalau untuk itu kita patok harga 1 juta. 1 juta Iya. untuk porting bagian Porting mesinnya. sama custom noken Custom as. noken Itu as. udah Oke. free bongkar, udah sama bongkar semua Bongkar udah pasang. beres, ya udah beres semua. Oke. Satu lagi sama yang kalau misalkan kita mau main kirian doang nih Bang. Kalau tuh. main kirian kita balik lagi dulu nih, mau yang di custom bawaan motornya atau barangnya dari kita. Barang dari bengkel. Kalau barang dari bengkel tuh kayak Roller, puli depan, puli, ya. kampas ganda itu Iya. kisaran 1 juta sampai 900.000. 900 barang dari ribu. kita. Iya, 900.000 sampai sejuta lah kurang Iya, lebih ya. cuma kalau barangnya dari si konsumen nggak Iya. nyampe segitu Pasti lah. lebih. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih IG-nya, Facebook-nya atau media sosialnya dari JRT Workshop, nah kita langsung tanya aja. JRT_workshop yang ada bendera merah putih. Bendera merah putih. Inpage JRT Workshop. JRT Workshop. Kalau YouTube JRT Workshop juga. Nah. Untuk alamat sini. Oh, ya, alamatnya di mana nih? Alamatnya tuh Jalan Jambore nomor 161. Ya. Patokannya deket TPU Pondok Rangon. Kalau di map ada dong. Di map ada udah ada. JRT di map. Workshop. Udah ada di map. Nah, itu dia guys. Di map ada. Langsung aja datang ke sini. Kualitas terbaik dan harga terjangkau. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng biar kita semakin berkarya lagi nih guys. Selamat menonton dan terima kasih Bang Ipang dari JRT. Semoga bengkelnya makin ramai, makin sukses terus. Amin, amin, amin. Aih moto keren.